Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia atau insan yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada video sebelumnya sudah saya singgung sedikit tentang kisah Qarun, di mana Qarun adalah salah satu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa kelimpahan harta yang sangat banyak, diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah semata-mata karena Allah, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kelincahannya dalam berdagang, bukan karena kelihayannya, keahliannya dalam berbisnis, bukan karena kesuksesannya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian, masih tetap pada pembahasan tentang hakikat kehidupan dunia. Saya sengaja angkat kisah Qarun ini, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menyikapi kehidupan dunia atau kemegahan, berbagai macam kemegahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dunia ini. Setelah diberikan anugerah berupa harta yang sangat banyak, Qarun yang merupakan salah satu kaum Nabi Musa sombong, merasa takabur, merasa bahwa semuanya adalah hasil kesuksesannya, hasil kepandaiannya. Kemudian dia keluar untuk menemui kaumnya, untuk menunjukkan betapa banyaknya harta yang dia peroleh, dengan segala pernak-pernik kemegahan kehidupan dunia yang dia miliki, dia tunjukkan kepada masyarakat. Dalam surat Al-Qasas ayat 79, Allah menggambarkan hal ini, yaitu dalam firman-Nya, fakhraja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun keluar kepada kaumnya fi zinati, dalam perhiasannya, perhiasan kehidupan dunia yang dimilikinya. Dalam kitab tafsirnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, ay fi halatin alfahum ma yakunu min ahwali dunyahu. Maksudnya dia keluar dalam kondisi yang sangat menunjukkan kemegahan kehidupan dunianya. Jadi segala yang dia miliki dia bawa, emasnya,
perhiasannya, kendaraannya, dan banyaknya pengawalan yang dia miliki. Dia tunjukkan semuanya ke masyarakat, ingin menunjukkan bahwa inilah hasil dari jerih payahnya selama ini. Dan dia lupa bersyukur bahwa semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Adapun orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ay ta'allaqat iradatuhum fiha wa sarat ad-dunya muntaha ruhbatihim. Maksudnya bahwa keinginan mereka sangat terpaut, sangat berambisi terhadap kehidupan dunia, sangat menginginkan kehidupan dunia. Wasorat ad-dunya muntaha ruhbatihim. Dan dunia, kehidupan dunia, kemegahan kehidupan dunia menjadi keinginan utamanya, prioritas utama dalam hidupnya. Nah, ini ada sekelompok orang, masyarakat, yang menginginkan kehidupan dunia semata dan lupa akhirat. Jadi kehidupan dunia ini menjadi prioritas utamanya. Nah, ketika melihat sosok Qarun, mereka melihat dengan kacamata duniawi, bahwa tidak ada masalah pada diri Qarun. Bahkan mereka menginginkan hal yang serupa, ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Walaupun nanti setelah mendapatkan mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya laita lana mislama utiya Qarun. Mereka berharap, aduhai andai kata kami juga mendapatkan atau memperoleh apa yang dimiliki oleh Qarun. Kami juga dianugerahkan apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun ini adalah orang yang sangat beruntung. Jadi dalam pandangan mereka adalah Qarun adalah orang yang mujur, orang yang beruntung, orang yang baik. Tidak ada masalah pada dirinya. Walaupun dia sombong, walaupun dia tidak menggunakannya, membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita saat ini, hal itu juga bisa terjadi ketika kita menilai seseorang yang kebetulan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk harta, dalam bentuk jabatan yang tinggi, dalam bentuk kemewahan kehidupan dunia lainnya. Bisa saja ketika orientasi kita hanya duniawi, maka kita akan melihat, menilai orang lain dari sisi kacamata duniawi semata. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipandang negatif oleh kita. Nah, sebagai muslim saudara-saudara sekalian, yang semestinya tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, maka jangan melihat dari sisi kacamata duniawi semata, tapi juga dari sisi ukhrawi, seperti yang kelompok kedua. Jadi di kalangan kaum Qarun ada sebagian masyarakat yang memiliki penilaian lain, seperti digambarkan dalam firman Allah berikutnya, wa qala alladziina utul ilma. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hikmah, kebijaksanaan, diberikan pemahaman yang baik sehingga dia bisa menilai
mana yang baik, mana yang tidak baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan maksud firman Allah ini adalah ay alladzina ya'rifuna haqa'iqal asya, yaitu orang-orang yang mengetahui hakikat dari berbagai macam hal, dari berbagai macam masalah, dari segala sesuatu. Wa nadharu ila batini dunya, dan mereka melihat dunia ini dari sisi batinnya, dari sisi yang tidak terlihat, ya, hikmah yang ada di balik kehidupan dunia, bukan hanya dari yang terlihat saja. Hina nadhara ulaika ila dhahirak, di saat banyak orang melihat dunia itu hanya dari sisi fisik saja, dari sisi materi, dari sisi yang terlihat, keindahan yang bisa dirasakan, keindahan yang terlihat oleh mata mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini menilai Qur'an. Dan orang-orang yang golongan pertama tadi, yang orientasinya duniawi, wailakum thawabullahi khairun, celakalah kalian, ini cacian untuk mereka. Golongan yang pertama tadi, yang menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu tidak baik, orientasi mereka itu tidak benar. Kenapa? Karena thawabullahi khairun, pahala yang akan Allah berikan di akhirat nanti, kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah kehidupan di dunia ini. Jadi bukan hanya kenikmatan di dunia. Khairun adalah lebih baik. Liman amana wa amila sholihah, itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin akan hari pembalasan, akan ada kehidupan setelah kematian nanti. Yakin bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia. Yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, yang satu saat nanti kita tinggalkan. Tetapi saudara-saudara kalian, hal seperti ini terasa berat bagi sebagian orang. Wala yulaqqaha, maka Allah berfirman, wala yulaqqaha illa sabirun. Yulaqqaha ay yuwaffaqu lahu. Jadi hal seperti ini tidak diberikan atau tidak bisa dirasakan illa sabirun, kecuali oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu, kuat untuk menahan beratnya beban dari dampak idealismenya yang dimiliki, dari dampak yang akan muncul ketika dia mempertahankan prinsip, harus meninggalkan, harus memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, harus memilih keindahan ukhrawi daripada keindahan duniawi. Nah, saudara-saudara sekalian, bisa saja satu saat nanti kita dihadapkan pada satu kondisi di mana kita harus memilih meninggalkan kehidupan dunia ini, kemegahan kehidupan duniawi yang sedang kita harapkan, untuk mendahulukan kenikmatan ukhrawi yang akan kita peroleh di akhirat nanti. Karena di dalam tadi, keindahan yang akan kita peroleh tadi, yang akan kita harapkan, yang kita kejar, ternyata ada satu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian, ini saya berikan contoh karena pernah terjadi dan sering terjadi mungkin di kalangan masyarakat kita, di mana ketika kita sedang berupaya
menjalankan satu pekerjaan, apalagi terkait dengan satu instansi misalkan, untuk mendapatkan satu proyek, ternyata sistem yang ada mengharuskan kita untuk melakukan risywah atau suap. Sehingga kalau kita tidak lakukan itu, maka tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, apakah kita akan tetap melakukannya walaupun kita tahu bahwa itu tidak baik, walaupun di situ ada unsur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memilih untuk meninggalkannya, untuk tidak melanjutkan, karena ada unsur tadi, ada unsur riswah, ada unsur suap yang di masyarakat kita, bahkan di sistem negara kita, bahkan tidak dilegalkan oleh KPK. Maka bisa jadi akan ada dampak berat yang mungkin akan kita rasakan. Nah, ketika kita saudara-saudara sekalian berani untuk memilih meninggalkan, walaupun mungkin tidak enak, hasilnya kurang menyenangkan, kita bersabar, kita yakin bahwa apa yang akan Allah berikan kepada kita, apalagi di akhir nanti, adalah lebih baik. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.